Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas terkait dengan mekanika fluida 2, pengukuran aliran fluida. Oke. Adapun ini ada beberapa yang sudah kita dapat ya di semester yang lalu. Kita akan menguatkan kembali. Yang pertama terkait dengan venturimeter. Ya, venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi. Pipa venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Dalam pipa venturi ini, luas penampang pipa pada bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas dibandingkan bagian tengahnya, atau diameter pipa bagian tepi lebih besar daripada bagian tengahnya. Zat cair dialirkan melalui pipa yang penampangnya lebih besar, lalu akan mengalir melalui pipa yang penampangnya lebih sempit. Dengan demikian, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Oke, kalau kita lihat di sini ya, di pipa venturi ini, kalau kita mau buat alatnya, jadi di sini adalah penampang yang lebih besar, sedangkan ini adalah penampang yang lebih kecil ya. Jadi ketika ada perbedaan penampang antara A2 dan A1, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Nah, dari situ bisa kita cek dengan persamaan Bernoulli ya. Nah, ini adalah venturimeter tanpa manometer ya. Jadi ini persamaan Bernoulli di awalnya Z1, di mana Z1 ini diukur dari titik tengah pipa ya. Di sini. Lalu P1 per G ditambah V1 kuadrat per 2G. Yang lainnya kurang lebih sama seperti persamaan Bernoulli pada umumnya. Karena tabung dalam pipa horizontal, maka rumusnya akan menjadi seperti ini ya. P1 kurangin P2 sama dengan Ru per 2 dalam kurung P2 kuadrat kurangi P1 kuadrat. Kalau mengikuti persamaan kontinuitas, maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q ke N. Nah, terserah nanti Q-nya ada berapa. Nah, nanti ketika P2-nya disubstitusi dengan ini, maka dapat ditemukan rumusnya seperti ini. P1 kurangin P2 sama dengan Ru P1 kuadrat per 2 dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurangin 1. Kalau diturunkan lagi, akhirnya dapat rumusnya P1 ya. Kalau mau tahu P1-nya di sini. P1 sama dengan 2GH A1 per A2 kuadrat kurangin 1. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah alat venturimeter digunakan sebuah siswa untuk mengukur kecepatan aliran dalam pipa. Ternyata perbedaan tinggi air pada pipa penampang besar dan kecil ada 10 cm. Jika perbandingan luas penampang besar dan kecil adalah 3:1, berapa kecepatan aliran air pada penampang yang besar? Oke. Maka V1 sama dengan, masukin rumusnya tadi ya, yang sebelumnya, 2GH A1 per A1 per A2 kuadrat kurangin 1. 2 dikalikan G-nya 10, yang 9,8 atau 10, tergantung nanti disebutkan di soal. Kalikan H-nya, perbedaannya 0,1 ya, dari cm dirubah menjadi meter. Dalam kurung, perbandingan penampangnya adalah A1-nya 3, A2-nya 1. Dikuadratkan kurangin 1. 2, ini kan coret, 2 per 3 per 1, 3 kuadrat, 9 kurang 1, 8. 2 per 8 sama dengan 1. Kok 1 per 2 ya? Bukan ini. Ini jadi dua. Oh ya, 1/4 ya maksudnya. 1/4 sama dengan setengah meter per sekon. Ya kan? Jadi di atasnya bagi 2, 1 dibagi 2, 4. 1/4 diakarkan jadi setengah meter per sekon. Lalu persamaan kontinuitas P2 sama dengan A1 kalikan P1 per A2. Lalu A1-nya udah dapat.
dan A2-nya udah dapat ya, apa namanya, perbandingannya 3 dan 1. Kalikan V1, V1-nya setengah, maka kita bisa dapat V2-nya 0,15 meter per sekon. Ini dia. Jadi kalau untuk venturimeter, apa namanya, rumusnya udah given ya, kita tinggal pakai aja yang ini. Ya. Ini penampang yang besar, penampang yang kecil ini. Nah, dari situ kita bisa dapat berapa V1-nya, nanti bisa di persamaan kontinuitas dapat ke sini. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana dengan venturimeter dengan manometer? Manometer itu adalah ini ya. Manometer ini adalah sebuah pipa yang dihubungkan, berbentuknya seperti U. Fluida yang mengalir dalam pipa mempunyai massa jenis ρ. Kecepatan fluida mengalir pada pipa sebelah kanan mengalami tekanan pada pipa sebelah kiri lebih besar. Perbedaan tekanan fluida di dua tempat tersebut diukur dengan manometer yang diisi dengan fluida dengan massa jenis ρ aksen. Dan manometer menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian permukaan fluida di kedua sisi adalah H. Dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini dia jadinya. Kalau rumus awalnya ini kan ya, persamaan Bernoulli-nya, karena tabung dalam posisi horizontal, karena posisinya horizontal ya, maka Z-nya dan G bisa dicoret. Ρ-nya juga sama ya, antara tempat satu dan tempat kedua. Maksud saya ρ di sini dan di sini sama, tetapi yang di sini ada ρ aksen ya. Oke, jadi tinggal dimasukkan aja, coret-coret. Nanti dikecilkan, akhirnya seperti ini rumusnya. Lalu untuk V1, untuk mendapatkan seperti ini. Dan dengan demikian kita bisa juga dapat disederhanakan jadi seperti ini. Jadi ini untuk rumus V1 yang ada manometernya. Ya, kita masukin ke soal. Pipa venturimeter yang memiliki luas penampang masing-masing 8 kali 10 pangkat min 2 meter persegi dan 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi digunakan untuk mengukur kelajuan air. Jika beda ketinggian air raksa di dalam kedua manometer adalah 0,2 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah kelajuan air tersebut. Ρ raksa adalah 13.600 kg per meter kubik dan Ρ air adalah 1.000 kg per meter kubik. Oke, tinggal dimasukin ke dalam rumus. A1-nya udah ada, 8 kali 10 pangkat min 2 meter persegi, dan A2-nya 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. H, perbedaan ketinggiannya 0,2, dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, A2 itu 5 kali 10 pangkat min 3 akar 2 kali ρ aksen adalah ρ raksa 13.600 dikurangin 1000 kalikan G 10 kalikan H 0,2 per ρ air 1000 kalikan A1 kuadrat. A1-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikurang A2 5 kalikan 10 pangkat min 3 kuadrat dalam kurung. Kita cek benar apa enggak jawabannya, sebentar ya. Saya mau kalkulator. 5 kali 10 pangkat min 3 akar
2 kali 12.600 dikalikan 2 per 1000 8 kali 8 64 kali 10 pangkat 4 dikurangin 25 kali 10 pangkat 6 min 6. Coret koma 12,6 kalikan 4 50,4 per 64 kali 10 64 dalam kurung 64 kali 10 pangkat min 4 dikurang 25 kalikan 10 pangkat min 6 dikurang sama dengan 6,375 kali 10 pangkat min 3. Sorry, 6,375. Oke, dapatnya segini. Gimana yang lain? Ada yang salah nggak saya ngitungnya? Silakan di cross check dulu. Siapa ya biasanya? Alfi, berapa hasilnya Alfi? Sorry, kurang saya. Dalam kurung ya. Kalikan 5 kali 10 pangkat min 3. Coret 50,4 kali 5 bagi 6,375 39,5253. Ini jawaban saya. Gimana? Ada yang udah ngitung? Halo. Gimana? Bapak. Iya. Dian berapa, Dian? Kalau saya sama, Pak, 0,44. Saya salah ngitungnya yang mana ya? Itu Bapak 50,4 kan? Kalau saya 50.400. Mana tuh? 50.400 dibagi 6,375.
lalu diakarkan, lalu dikali 5 dikali 10 pangkat Oh iya 3. betul, diakarkannya nih, lupa saya. Betul, betul, betul. Terima kasih. Lupa diakarkan. Sebentar. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Akarnya berapa, Dian? 4 kali 12,6. 50.400 dibagi 6,375. Bagi 6,375. 6,375. Oke. 5 kali 10 pangkat min 3 dikalikan berapa nih jadinya akarnya? 88,92. Oke. Hasilnya 0,44 ya. Iya, Pak. Makasih ya. Oke. Oke, lanjut ya. Venturometer dengan manometer sudah. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Kalau yang tanpa manometer dan dengan venturometer perbedaannya ada di row aksennya. Oke, langsung ke berikutnya adalah pipa pitot. Pipa pitot adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tekanan dan kecepatan aliran fluida atau udara. Jadi karena fluida itu ada dua ya. Fluida itu bisa zat cair, bisa juga zat gas ya. Itu yang disebut sebagai fluida. Nah, pipa pitot diciptakan oleh insinyur dari Perancis bernama Henri Pitot pada awal 1700 dan dimodifikasi untuk bentuk modernnya di pertengahan tahun 1800 oleh ilmuwan Perancis Henri Darcy. Pipa pitot digunakan untuk mengukur laju aliran gas atau udara. Nah, lubang pada titik 1 sejajar dengan aliran udara. Posisi kedua lubang ini dibuat cukup jauh dari ujung tabung pitot, sehingga laju dan tekanan udara di luar lubang sama seperti laju dan tekanan udara yang mengalir bebas. Dalam hal ini, V1 sama dengan laju aliran udara yang mengalir bebas. Ini yang akan kita ukur. Dan tekanan pada kaki kiri manometer, pipa bagian kiri sama dengan tekanan udara yang mengalir bebas V1. Lubang yang menuju ke kaki kanan manometer tegak lurus dengan aliran udara. Karenanya laju aliran udara yang lewat di lubang ini bagian tengah berkurang dan udara berhenti ketika tiba di titik 2. Dalam hal ini V2 sama dengan 0. Tekanan pada kaki kanan manometer sama dengan tekanan udara di titik 2 V2. Ketinggian titik 1 dan titik 2 hampir sama, perbedaannya tidak terlalu besar sehingga bisa diabaikan. Tabung pitot juga dirancang menggunakan prinsip efek Venturi mirip dengan venturimeter. Bedanya tabung pitot ini dipakai untuk mengukur laju gas atau udara. Kegunaan dan aplikasi tabung pitot: yang pertama, untuk mengukur kecepatan udara pada pesawat terbang terhadap udara. Yang kedua, menentukan jumlah pendingin yang sedang dikirim ke kamar pada suatu hotel. Yang ketiga, menentukan kecepatan angin dalam terowongan. Ya, sama dengan pakai asas Bernoulli. Nah, nanti kita bisa dapat rumusnya ini, P2 sama dengan akar 2 Ru aksen kalikan GH. Ru aksen berarti adalah Ru di manometer per Ru. 2 Ru aksen GH per Ru diakarkan. Oke, untuk soalnya, jika udara P udara 1,29 kg per meter kubik dialirkan ke dalam tabung pitot dan perbedaan tinggi air raksa, air raksanya 13.600 kg per meter kubik, pada manometer 3 cm, maka kecepatan aliran udara tersebut G sama dengan 9,8 meter per sekund kuadrat. Hitung. Hanya ada 3 cm sama dengan 0,03 meter. Ini adalah Ru udara, ini Ru raksa, ini percepatan udaranya. Nah, V2 sama dengan 2 kalikan Ru aksen kalikan G kali H, 2 kali 13.600 kalikan 9,8 kalikan 0,3
dikalikan dibagikan 1,29. 2 kalikan 13.600 kalikan 9,8 kalikan 0,03. 7.996,8 ya sama 78,73. Oke. Gitu ya untuk pipa pitot untuk mengukur udara. Jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus. Oke, next. Jadi untuk alat pengukuran kita ada dua, yaitu adalah venturimeter sama pitot. Untuk venturimeter kita ada yang tanpa manometer dan untuk venturimeter yang manometer. Ya. Untuk rumusnya ini dua ini, sedangkan untuk pipa pitot menggunakan manometer, ini rumusnya. Mungkin demikian ya sebagai pengantar pertemuan pada kesempatan kali ini. Jadi venturimeter digunakan untuk mengukur aliran fluida dalam bentuk cair, sedangkan pipa pitot adalah fluida dalam bentuk udara atau gas. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang kita mau diskusikan.